Banyak orang yang berpendapat bahwa orang yang sukses lahir dari keluarga yang kaya, memiliki pendidikan tinggi, memiliki modal yang banyak. Mereka bisa berpendapat seperti itu karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya, bagian yang enaknya saja. Istilah kita masuk warung, kita tinggal menikmati prasmanannya, kita tidak pernah tahu bagaimana proses dapurnya, kita hanya makan saja. Anda tentu kenal Lionel Messi, pemain sepak bola Argentina yang terkenal. Orang hanya melihat kehidupan yang enak dan kaya. Anda tahu berapa gajinya? 1,2 triliun setahun atau 20 miliar tiap minggunya. Tahukah Anda bahwa Lionel Messi berlatih sepak bola sejak usia 4 tahun dan bagaimana dia harus melawan penderitaan kekurangan hormon pertumbuhan? Ditolak di klub sepak bola karena tubuhnya yang kecil. Bakat saja tidak cukup, kata mereka. Anda tahu Michael Jordan, pemain basket legendaris yang bisa melempar bola dengan mata tertutup. Anda tahu berapa gajinya? 1,4 triliun setahun. Orang hanya melihat hasil akhirnya saja. Orang tidak pernah melihat proses yang sudah dilalui hingga menjadi seperti yang terlihat saat ini. Saat kita menyaksikan Agnes Monica misalnya, orang hanya melihat bahwa dia terkenal, kaya, dan memiliki segalanya. Anda tahu, ia sudah mulai karirnya di industri hiburan pada usia 6 tahun sebagai seorang penyanyi cilik. Itulah yang mengantarkan namanya ke deretan penyanyi populer saat ini. Orang tidak pernah melihat berapa jam yang digunakan untuk latihan, digunakan untuk bekerja sehingga ia bisa meraih apa yang didapatkannya hari ini. Anda tahu Abraham Lincoln? Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, beliau sudah menjalani serangkaian proses yang panjang dan tidak mudah. Banyak orang mengatakan dia beruntung, padahal dia sudah mengalami kegagalan, jatuh dan bangun berkali-kali sebelum menjadi presiden. Sahabatku, kita harus fokus pada garis akhir dengan mencintai prosesnya. Hindari dibalik, hanya fokus pada prosesnya tetapi mengabaikan goal atau hasil akhirnya. Maka kita tidak akan berhasil dan tidak bisa menyelesaikan apa yang harus kita lakukan. Artinya, tidak ada goal yang bisa dicapai dan terlalu terpaku pada proses saja. Dulu kita merasa menjadi orang yang paling bernasib buruk. Kita merasa bahwa kita tidak seberuntung teman-teman lain. Kita dilahirkan dari keluarga biasa saja, pas-pasan bahkan paling miskin di sekolah. Kita tidak mendapatkan uang jajan, tidak bisa membeli buku-buku yang wajib dimiliki untuk sekolah. Untuk mendapatkan uang jajan, kita harus berusaha sendiri. Buku-buku pelajaran kita pinjam dari teman, tetangga, atau lungsuran kakak kita. Mungkin pada saat teman-teman punya sepeda, handphone Android, sepeda motor, atau bahkan mobil, Anda dan saya mungkin tidak memiliki sama sekali. Hal itu yang membuat kita menjadi seorang yang kuper, hanya mendapatkan sedikit informasi tentang dunia maupun teknologi. Namun hari ini saya merasa bahwa saya sangat beruntung. Kalau saat itu saya memiliki segalanya, mungkin saat itu saya tidak bekerja di usia muda. Tidak banyak membaca buku, saya tidak banyak berguru kemana-mana, saya tidak banyak berjuang, dan saat ini saya mungkin akan sulit untuk memotivasi orang lain. Pendeknya, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Mengapa saya dan Anda hari ini bisa menjadi seperti sekarang ini? Semua karena saya dan Anda percaya bahwa tidak ada orang yang beruntung. Orang yang beruntung sesungguhnya adalah orang yang dalam kondisi sulit tetapi mau berjuang. Orang beruntung adalah orang yang berjuang terus, ngeyelan terhadap nasib, ngotot sampai dia menjadi beruntung. Saat kita punya target besar, tidak terhitung banyak orang yang menasihati agar kita mengurungkan niat tersebut. Resikonya terlalu besar, kita harus menghargai semua masukan itu. Tetapi kita harus percaya bahwa yang sukses dan menikmati keberhasilan adalah kita. Sekali lagi, Anda harus pakai kacamata kuda. Di sekitar kita akan banyak sekali orang yang akan mempengaruhi kita, membujuk kita untuk melepaskan tujuan kita. Saya dan Anda pasti pernah gagal, rugi bandar dalam bisnis, ditipu orang lain. Orang hanya melihat hasil akhirnya saja saat ini. Padahal banyak jatuh bangun kita dalam usaha dan perjuangan. Saya dan mungkin Anda menganggap kegagalan itu adalah uang belajar.
Kesimpulan narasi ini adalah cara terbaik untuk meraih kesuksesan adalah dengan menciptakannya. Sukses selalu.